Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup karya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh ADCP, kedelapan JSMR, kesembilan KRAS, dan terakhir Jikon. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 149 menguat 0,67%. Kalau dia transaksi asing net buy, kalau dia bukan sebenarnya WG di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk WG juga mencoba kembali resisten 150, namun lihat dia itu membentuk candle hammer dengan volume yang kecil, bahkan kurang lebih setengah dari volume sebelumnya. Ya besok lihat konfirmasinya, kalau bisa tutup di atas 150 152 ya bagus, ada peluang lanjut. Tapi kalau merah besok ya dia lebih bagus itu membentuk swing low-nya dulu lah. Ini kan dia sudah ke area 144, cuman dia bentuk hammer, belum ada swing low ya. Semestinya ada beberapa candle merah di bawah turun-turun baru mulai naik-naik ya. Seperti itu bagus, tapi memang karakternya ini kadang untuk WG itu dia tuh cuman ekor-ekor aja terus naik lagi. Nih contohnya ya, kalau dia lagi uptrend tuh ekor naik, nggak sempat dia membentuk swing low yang cukup dalam yang seperti ini, pergerakannya biasa seperti ini. Ini swing low, seperti ini turun, konsol pelan-pelan naik ya, jarang. Dia tuh kalau naik merah satu candle hijau langsung, merah satu candle hijau, tapi terus naik ya. Itu karakter saham WG seperti itu. Untuk WG ya, WG ini peluangnya uptrend. Trend downtrendnya sudah dipatahkan. Kalau dilihat support quote-nya 140, pakai aja itu. Di bawah EMA 20-nya garis biru ini tinggalin aja. Kalau ada yang beli dia harga terendah tadi atau di dekat tengahnya ya nggak masalah ya. Pokoknya hold aja selama di atas 140 untuk WG. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 194, terkoreksi 1,02%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker sebenarnya Witon ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Witon bagus ya, sudah di atas 180. Peluang besar tetap sama, masih seperti yang kemarin analisa saya, 200 bisa disentuhnya ya, sedikit lagi lah, 6 poin lagi disentuh. Dan kalau dilihat seperti ini, support kuatnya menurut saya trendline downtrendnya ini di sekitaran 180 itu. Jadi kalau dia membentuk swing low yang cukup dalam, kalau misalnya ya koreksi 2-3 hari, sekitar 8% itu masih ideal. Jangan sampai jebol 180 aja untuk Witon. Jadi seperti itu. Cuman Witon hari ini koreksi kecil dengan volume biasa. Ya besok kalau ditarik naik lagi itu menurut saya bisa sampai 200. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, harganya juga kurang ideal kalau baru untuk swing trade. Mau masuk, tunggu aja dia membentuk swing low-nya, karena ya saham nggak mungkin terus naik terus, pasti ada membentuk swing low-nya. Nih contohnya dia naik kan swing low yang cukup dalam. Swing low-nya biasanya dalam untuk Witon ya, sekitaran, coba dihitung ya, dari high-nya sekitaran 8%. Jadi kalau di sini ya semestinya swing low-nya tuh di 180 untuk Witon. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup terkoreksi tipis 1,6% ke harga 368. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya WSKT biasa aja dari akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WSKT sudah di area resisten. Kalaupun dia koreksi itu wajar karena udah naik tinggi dari 300 ke 360, itu naik 20% dalam waktu 2 minggu. Ya biasa aja sih menurut saya, dan kondisi seperti ini ya dia di area resisten ya. Jadi kalau dilihat MACD-nya juga mengarah ke atas tajam, perbatasan garis 0 sudah hampir dilewati, volume makin meningkat. Semestinya ini baru awal tarikan dia naik. Kalau kondisi seperti ini bisa sampai 400 terdekatnya ya. Semoga 1-2 minggu ke depan lah. Peluang besar bisa jadi nanti gambarannya itu pola imported and shoulder sini. Neckline-nya 400 tembus 500, bisa peluang besar ke 500 perubahan praksi harga. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 720, terkoreksi 2,04%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Wika di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wika koreksi wajar ya, jelek-jeleknya ya. Untuk Wika ini konsolidasi, harusnya tetap bertahan di atas 680. Itu bisa jadi support ya, area atas ini gambar aja. Nah seperti ini gambarannya. Kemungkinan dia bergerak konsolidasinya range sini ya, 680 atau
700 itu supportnya dan resistennya 770, 775 nih. Di area ini konsolidasi. Volume juga meningkat. Kalau Wika belum menembus trendline downtrendnya. Jadi ada peluang tembus lah 1-2 minggu ke depan ya. Targetnya masih sama 800 itu peluang besar disentuh oleh Wika ya. Kalau dia mematahkan trend downtrend ya sepertinya itu akan tarikan baru, tarikan awal. Dan kalau nantinya Wika menembus resisten trendline downtrendnya itu baru sinyal tarikan pertama. Jadi potensi upside itu 800 minimal sampai 880 sampai 900. Ini menurut saya 880 dulu ya. Ini potensi upside-nya untuk Wika. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk swing tapi lebih lama, cut loss-nya sekitaran 9%, tarik aja targetnya itu 900. 23% risk reward 1:2,5. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di harga 492, terkoreksi 1,6%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya ADI di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke technical. Secara technical ADI juga masih oke. Walaupun candlenya kurang bagus karena dia juga gagal menembus resisten angka psikologis 500. Ada peluang tembus ya. Tinggal nunggu waktu aja nih. Mungkin 1-2 minggu ke depan. Atau dia koreksi dulu. Kalau ke 450 terlalu dalam. Menurut saya paling 470, 450 itu. Itu swing low-nya dan dia naik lagi. Ya peluang besar ke atas untuk ADI. Tapi ya itu. Nggak langsung cepat naiknya. Ganggu psikologis dulu. Atau konsolidasi dulu. Baru naik lagi. Seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 720, terkoreksi 0,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya PTPP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTPP juga bagus, koreksinya juga biasa aja. Cuman harganya yang kurang ideal ya. Memang besok bisa ada tarikan ya bisa. Karena koreksinya belum biasa aja. Ya kalau berminat ya area entry-nya tuh menariknya di 695 sampai 710 itulah ya, atau 700 lah, mepet-mepet aja. Kalau support kuatnya kondisi seperti ini ya EMA 20-nya ini 660 tuh jauh kan dari supportnya. Tapi kalau saya beli di 700 atau 695 ya saya stop loss tipis saja 680 stop loss kalau tutup di bawah itu, atau pakai strategi average down. Kalau trennya melihat kondisi seperti ini PTPP masih akan uptrend, tapi mungkin dia akan membentuk swing low-nya aja. Maksimal swing low-nya kalau memang mau uptrend cepat itu maksimal di 660 swing low-nya dan harusnya langsung naik lagi atas ya. Atau nanti swing low-nya nggak sampai situ, di area 690 udah mantul lagi. Trennya masih sama ke 800, ada peluang untuk PTPP. PTPP sudah turun dalam, masa naiknya cuma sedikit kan, cuma 20%. Harusnya potensi upside ya 40%, 50% bisa. Jadi ini mungkin wave 1 dia lagi membentuk wave 2. Wave 2-nya tuh mestinya kalau memang terjadi Elliott wave, maksimal wave 2 itu di 660. Tapi bisa jadi tadi di 700 sampai 690 di area ini ya. Jadi seperti itu. Untuk PTPP trend downtrend semenjak November 2022 sudah dipatahkan. Kalau ditarik trennya semenjak September 2022 itu akan patah di 800, yaitu momentumnya dia mematahkan dan potensi upside bisa jadi sampai 1000 untuk PTPP. Menarik untuk PTPP. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DCP yang ditutup di harga 71, terkoreksi 2,73%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya ada DCP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ADCP lagi di area resisten, tapi kondisi seperti ini menurut saya ADCP akan ke atas. Kalaupun buru-buruknya koreksi, tutup aja EMA 20-nya ini ganggu psikologis, pakai EMA 60-nya nih 68, tutup di bawah itu tinggalin aja di 67, 66. Kalau mau bagus ya maksimal dia mau bentuk swing low-nya tuh di 68, 69 atau 70 dan trennya akan ke atas lagi. Kalau ditarik tren semenjak April 2022 ya jauh masih di area 80 tuh baru mematahkan tren downtrend dan bisa jadi strong uptrend. Tapi indikasinya kelihatan dari volume yang meningkat ada peluang mencoba uptrend untuk ADCP. Jadi potensi upside masih bisa ke 80. Risknya kecil tuh. 67, 66 bisa stop loss.
nggak perlu nunggu sampai 60 ataupun 65 seperti itu untuk ADCP. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, nggak harus sama, sesuaikan dengan kenyamanan atau profil resiko masing-masing seperti itu untuk ADCP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada JSMR yang ditutup menguat 2,07% ke harga 3.440. kalau dia transaksi asing malah net sell, tapi kalau dilihat seminggu bahkan sebulan yang lalu asing itu terus net buy. Kalau di box kemarinnya JSMR sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, JSMR setelah menembus 3.200 dia terus naik dan ya lumayan, naiknya sudah sekitar 9%. Dah ini risk reward yang saya buat dulu. Continuous patternnya juga bagus, mau untuk higher low higher high dan tembus dengan volume yang signifikan. Ya ini digas ya, ini baru permulaan. Kalaupun gagal menembus 3.500 paling dia konsolidasi untuk naik lagi ke atas. Menurut saya seperti itu, karena ini baru saja tarikan pertama JSMR setelah mematahkan tren downtrendnya ya. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Crush yang ditutup di harga 326 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell, kalau dia bakal sebenarnya Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Crush lagi konsolidasi juga setelah dia gagal menembus 330-nya. Hari ini dia open gap up, namun sayangnya nggak bisa tembus. Dengan kondisi seperti ini nih juga sama, trading plan saya masih sama, target saya tembus dulu 340 itu baru oke. Jadi ini bisa jadi nanti pola cup and handle dan siap-siap digas. Tinggal tunggu tembus 340, semoga aja 3 hari ke depan tembus, siap-siap ke atas. Targetnya 360 sampai 380 untuk Crush. Seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham terakhir, ada Gcon yang ditutup di harga 139 terkoreksi 4,13%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya Gcon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Serta teknikal untuk Gcon nggak masalah, koreksi wajar. Ya ada memang pola bearish engulfing, tapi menurut saya paling koreksi satu candle lagi. 130 peluang besar dipertahankan. Arahnya Gcon nih ke atas. Target saya masih sama 150, potensi besar disentuh bahkan bisa tembus. Jadi masih oke nih. Ini ada continuous pattern juga. Kelihatan swing low-nya ya harusnya lah ya 130 digas lagi untuk Gcon. Masih menarik untuk Gcon. Seperti itu untuk Gcon. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.